Baik pemirsa, Anda kembali bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi saya juga akan memperkenalkan Anda terlebih dahulu dengan narasumber yang juga sudah bergabung menemani saya di studio, Dr. Ade Firmansyah selaku Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI). Selamat malam Dr. Ade. Selamat malam. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang Dr. Ade, sebenarnya kendala apa yang mungkin yang ditemui oleh rekan-rekan dari DVI ini dalam bisa mengidentifikasi jenazah para korban. Karena hingga saat ini dari 62 penumpang dari pesawat tersebut baru 6 yang bisa diidentifikasi. Baik, tapi saya juga akan terlebih dahulu lanjutkan perbincangan dengan Pak Bagus. Pak Bagus, kalau tadi sudah menjelaskan bahwa faktor cuaca ini tidak memberikan kendala, cukup bersahabat selama proses pencarian dan evakuasi, setidaknya dari hari pertama hingga siang tadi, baru kemudian sore tadi dirasakan agak sedikit mengganggu. Tapi mengenai waktu Pak, karena ini juga berpacu dengan waktu, adakah kemudian waktu itu memberikan hambatan tersendiri bagi tim yang bergerak di dalam laut yang menyelam untuk bisa mendapatkan baik itu puing-puing? Kalau puing-puing mungkin masih bisa lebih mudah, tapi mungkin untuk bisa menemukan body part itu ada kendala tersendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bagus. Jadi begini, mohon maaf saya buka masker, tadi pada prinsipnya saya melaksanakan protokol kesehatan. Baik, silakan Pak. Dan di dalam ruangan ini hanya ada saya dengan reporter. Pertama tentunya kendala alam itu sendiri, adanya arus, kemudian kadang di dalam itu juga jarak pandang sangat pendek seperti hari ini. Dan juga keterbatasan waktu para penyelam untuk melaksanakan pencarian sehingga mereka harus bergantian. Di sisi lain kesulitannya adalah bahwa ini adalah kecelakaan yang bisa kita bayangkan, pesawat jatuh dari sebuah ketinggian dengan impact yang sangat besar. Bodi dari pesawat aja menjadi seperti itu, tentunya body part atau tubuh korban mungkin saya tidak bisa menyampaikan, menjadi akan sesuatu yang lebih sulit bagi tim SAR untuk melaksanakan pencarian. Namun kita tetap semangat dan kita buktikan dengan sampai hari ini kita sudah mengumpulkan 141 kantong jenazah yang berisi body part. Demikian Mbak Putri. Baik, luar biasa memang Pak Bagus kalau kita bisa melihat semangat yang ditunjukkan oleh rekan-rekan dari Basarnas ini saat bergerak di lapangan melakukan tugasnya. Kita juga akan mendengarkan mungkin cerita dari Dr. Ade. Dokter, apa sebenarnya? Mbak Putri, kami didukung oleh TNI Polri, Mbak Putri. Baik, betul sekali, tim gabungan Basarnas dan juga TNI dan juga Polri. Baik, Dr. Ade mungkin juga bisa berikan pandangan, informasi untuk masyarakat juga. Apa kesulitan yang dihadapi oleh tim DVI ini kemudian untuk bisa mencocokkan data postmortem dengan antemortem? Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama, ketika kita mendengar ada 141 kantong jenazah, itu belum tentu artinya ada semua penumpang itu atau jenazah dari bagian tubuh dari penumpang itu semua terrecover. Jadi tentunya itu adalah kita hargai kerja keras dari teman-teman rekan-rekan di Basarnas sudah mengevakuasi sebegitu banyaknya. Betul. Namun dari semua itu tentunya harus kita lihat apakah satu bagian ini merupakan bagian dari individu yang sama atau berbeda. Kadang-kadang misalnya dalam satu kantong itu ada 3 atau ada 4, kadang-kadang ya satu full body ya, dan sehingga itu harus kita cocokkan satu persatu. Ya. Ada yang mungkin di satu sini, kemudian ada tersebar di tempat lain. Nah itu kemudian harus kita identifikasi. Nah satu lagi yang kesulitannya adalah ketika kita kondisi berada di air dan dengan beberapa bagian tubuh seperti itu adalah kita harus mencari mana sumber DNA yang terbaik. Tidak semua, kita tahu memang semua sel-sel tubuh itu memiliki DNA. Baik. Namun tidak semua ketika kondisi bencana seperti ini, tidak semua itu akan memberikan profil DNA yang baik. Baik, lalu yang mana yang memberikan yang terbaik? Ya tentunya kalau misalnya kita misalnya masih mendapatkan otot, masih mendapatkan gigi yang ada akarnya, itu tentu akan bisa memberikan hasil yang baik. Namun terbanyak ya pengalaman dari musibah sebelumnya itu kita mendapatkan banyak lemak ya, kulit dan segala macam. Nah itu memang harus membutuhkan treatment tersendiri. Sehingga mencari posisi-posisi itu kadang juga tulang gitu ya. Kalau tulang masih ada sumsumnya, sumsum yang paling dalam itulah yang kita ambil justru yang paling tidak berkontak dengan lingkungan. Misalnya kalau misalnya ada luka, ada bekas terbakar, maka kita tidak ambil yang bagian situ, kita ambil lebih ke dalam lagi. Nah itu hal semacam itu yang menjadi kita harus hati-hati
sehingga sampel yang kita kirimkan ke laboratorium juga akan bisa memberikan hasil yang baik, sehingga bisa segera kita ini. Kalau enggak, ya bagaimana? Ya harus kita cari lagi sampel DNA mana yang akan bisa memberikan, kita ambil lagi sampel dari sisi yang mana lagi seperti itu. Baik, untuk waktu yang dibutuhkan juga tidak bisa diperkirakan begitu ya dok ya? Karena memang kalau warga ataupun keluarga ini kan begitu menunggu hasil proses identifikasi, tapi untuk dari tim forensik sendiri juga tidak bisa menentukan berapa lama begitu ya, karena tadi kalau saya dengar penjelasan dokter tidak semua bagian tubuh ternyata bisa memberikan data yang cukup signifikan untuk bisa menghasilkan identifikasi korban. Ya, kita melihat ya, kita harus satukan, satu individu itu bisa saja misalnya bagian-bagiannya berada dievakuasi dan berada di kantong jenazah yang berbeda-beda. Ya. Nah, sini harus kita setelah dapat profilnya, tentu ini kita satukan. Dan kemudian itu baru kita rilis dan kita berikan. Jangan sampai nanti terus kemudian loh, setelah kita sampaikan pada keluarga, terus kemudian masih ketemu lagi di kantong berikutnya, kan seperti itu. Ini semua harus kita kumpulkan. Itu menjadi satu kesulitan tersendiri yang kita harus hati-hati. Dan berikutnya adalah kita lebih menginginkan kita harus tepat. Baik. Ketepatan ini bukan cuma kita mengidentifikasi orang tersebut, tapi juga kita yang terbesar adalah kita menetapkan orang itu meninggal. Ya kan, misalnya contohnya kita hanya mendapatkan satu bagian saja, misalnya potongan ibu jari, atau kita mendapatkan potongan jari telunjuk seperti itu. Apakah betul orang tersebut meninggal? Nah, itu kan kita harus tetapkan benar-benar kita punya keyakinan yang cukup bahwa memang betul ada bagian-bagian tubuh tersebut yang mengakibatkan orang meninggal. Seperti contohnya kita ketemu misalnya bagian tulang tengkorak atau bagian dada misalnya, trungkus gitu ya. Kan nggak mungkin orang kalau trungkusnya sudah terpisah terus kemudian masih hidup, kan tentu tidak mungkin. Nah, bila hal semacam itu kita dapatkan, ya tentunya kita punya keyakinan bahwa orang tersebut meninggal, dan kemudian jenazah ini atau bagian tubuh jenazah tersebut itu teridentifikasi sebagai siapa. Jadi seperti itu. Baik, ini kalau dari data manifest ada 50 penumpang dan 12 kru pesawat. Dari 50 penumpang saja ada 40 orang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Adakah yang berbeda untuk bisa mengidentifikasi antara 3 itu, orang dewasa, anak-anak dan bayi? Ya, sebetulnya prinsipnya sama saja ya. Kita menggunakan penanda identifikasi itu yang primer ada 3, yaitu dari sidik jari, dental record, dan DNA. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke penanda identifikasi yang sekunder, baik itu medis ataupun properti. Nah, prinsipnya sama, dan biasanya kami kalau di fase postmortem, kita kan bisa pisahkan tuh kalau misalnya memang ketemu profil ada jenazah bayi, ya maka kita udah pisahkan ini bayi, laki-laki, perempuan, itu semua bagian dari penapisan awal. Nah, selanjutnya adalah kemudian kita bawa ini ke rekonsiliasi untuk nanti dicocokkan dengan data antemortem. Nah, tinggal kita bagaimana nih ketemunya, apakah memang bisa langsung match, kadang-kadang juga nggak langsung match gitu. Karena mungkin profil yang ternyata kita sudah siapkan di sini nggak match dengan antemortemnya. Ya itu tadi, misalnya ternyata profil DNA-nya beberapa mengalami degradasi sehingga nggak bisa match dengan sana. Atau ternyata kita misalnya kayak gini, bayi, orang tuanya, bapak ibunya juga ikut meninggal gitu kan. Nah, maka sumber DNA untuk mengidentifikasi si bayi ini dari mana lagi gitu. Kita harus cari lagi. Nah, itu macam-macam, ada bisa dengan Y kromosom atau dengan DNA mitokondria. Nah, itu yang harus kita cari lagi. Nanti kita cari lagi sumber data antemortemnya seperti itu. Proses ini terus bolak-balik. Jadi kita nggak tidak terus selesai pemeriksaan terus maka kita selesai begitu aja. Terkadang data kita mendapatkan informasi lagi dari tim antemortem, ada informasi seperti apa. Nah, itu kita cross check lagi di data di ini. Atau kadang pada saat rekonsiliasi mendapatkan ada bukti-bukti, misalnya
si individu ini memiliki ciri khusus, ya, ciri khusus yang seperti apa. Nah, itu kita cek lagi di body bag yang kita terima, seperti itu. Nanti kita lanjutkan Dr. Ade, kita juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari Pak Bagus Purohito. Pak Bagus, kalau besok ini memasuki hari ke-6 dari hari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini, adakah kemudian untuk bisa memperluas area pencarian, Pak? Karena kita tahu mungkin karena angin, arus air dan sebagainya, ini kemudian body part ataupun juga puing-puing pesawat bergerak, arahnya juga semakin meluas begitu. Kemudian juga mengenai personil, Pak, adakah kemudian penambahan personil? Mbak Putri, pertama saya ingin menambahkan dari Dr. Ade, atau kami sepakat dengan Dr. Ade, sehingga dari kami memerintahkan kepada tim SAR yang sedang bekerja mencari evakuasi korban. Apapun, profil apapun itu bentuknya kita ambil, karena itu sangat bermanfaat untuk DVI dalam melaksanakan identifikasi. Untuk kegiatan besok, Mbak, jelas kita melaksanakan 3 mode, dari udara, dari permukaan dengan kapal yang ada, dari bawah air kita menggunakan dengan ada KRI Rigel, ada KN Baruna dan penyelam-penyelam. Kita memperluas untuk pencarian evakuasi atau evakuasi korban, itu kita memang memperluas dan lebih cenderungnya kita mengarah ke pesisir. Namun untuk terkait dengan CVR, justru kita mungkin memperkecil karena titiknya sudah kita perkirakan. Demikian, Mbak. Titik yang untuk jumlah personil sementara. Ya, silakan Pak, untuk jumlah personil. Kan sudah ada referensi jumlah personil, sementara ini kita masih seperti yang ada, Mbak. Baik, untuk titik Pak dari cockpit voice recorder ini, kemudian apakah juga masih seperti yang kemarin, titiknya dekat dengan FDR seperti informasi yang terakhir disampaikan Pak, atau mengalami pergeseran atau seperti apa Pak sebenarnya? Kita perkirakan tidak jauh, karena titik awalnya ping itu kita dapatkan adalah jaraknya hanya 100 sampai 200 meter, dan beacon ini kan salah satu yang dari CVR ini lepas. Jadi kita mengharapkan itu tidak jauh dari posisi yang ada sekarang. Jika beaconnya itu kemarin kan, ini kami mendukung pelaksanaan pencarian ini, karena ini tugas KNKT dan Basarnas mendukung dan bersama-sama KNKT melaksanakan pencarian ini. Baik, Pak Bagus, juga bisa diberikan informasi mungkin ketika beacon terlepas seperti kemarin, ini kemudian tidak ada lagi yang mengirim sinyal begitu Pak. Kemudian apa yang menjadi kendala di lapangan juga? Hari ini saya tadi ngobrol dengan Ketua KNKT Pak Suryanto, akan diturunkan alat untuk detektor metal yang bisa dibawa air. Nanti akan dibawa oleh penyelam, sehingga dengan alat itu mungkin akan membantu ditemukannya CVR. Baik, Pak Bagus, ini kan biasanya proses untuk pencarian ini berjalan selama 7 hari. Apakah ada rencana untuk diperpanjang melihat temuan-temuan hingga hari ke-5 ini? Tapi mungkin dijawab nanti Pak, bisa dijelaskan nanti setelah jeda. Kita akan istirahat sejenak, kami akan segera kembali sesaat lagi.